keyakinan kelas? Selamat bertemu lagi pada pembelajaran yang akan datang. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi pasangan di yang saya materi mengembangkan program guru penggerak modul 1.4 budaya positif. Sebelum acara materi dimulai, saya mohon undur diri dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bu Dede Eka, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul di sini di SD Negeri 2. Pemahaman dan penerapan budaya positif tentang pendidikan guru penggerak. Salam dan bahagia. Perkenalan terlebih dahulu, tentu Bapak Ibu sudah tahu dengan saya Didika Puspika, guru SD Negeri 2 Sidarahayu, dengan fasilitator Ibu Hajah Sri Sunarti MPD dan pengajar praktik Ibu Tri Sugijati SPD. Mari belajar bersama, berkolaborasi dan saling mendukung mewujudkan disiplin positif demi kemajuan pendidikan di sekolah kita tercinta ini di SD Negeri 2 Sidarahayu. Saya berdiri di sini bukan paling pintar ataupun paling paham, tapi saya juga masih belajar untuk menerapkan disiplin positif di SD Negeri kita ini. Terlebih dahulu, tenangkan hati dan pikiran. Arahkan semua perhatian untuk fokus belajar. Hadirkan rasa ingin tahu, rasa syukur, dan rasa kebijaksanaan. Coba Bapak Ibu sebentar menutup mata selama 1 menit untuk merasakan apa yang dirasakan Bapak Ibu semuanya. Dapat dimulai. Mangga Bapak Ibu rasakan, tenangkan pikirannya, fokuskan untuk niat belajar untuk diseminasi kali ini. Tarik nafas panjang, tarik dari hidung, kemudian keluarkan dari mulut. Nah, di sini konsep-konsep modul budaya positif itu ada 7 konsep.
Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Maju baik. Ini ada konsep-konsep modul budaya positif. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, kebutuhan dasar. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang ketujuh, segitiga restitusi. Nah, pembelajaran yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Nah, apa itu paradigma belajar? Paradigma belajar, pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga setiap murid dapat belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan murid yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Seperti yang telah kita ketahui, profil pelajar Pancasila itu yang pertama ada apa Bapak Ibu? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, mandiri. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam, kreatif. Pembelajaran kedua yaitu disiplin. Seperti kita ketahui dalam budaya kita, makna kata disiplin yaitu sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, sehingga kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Disiplin positif adalah salah satu cara disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran untuk melakukan sesuatu tanpa imbalan, ancaman, bahkan hukuman. Jadi misalnya kalau anak datang tepat waktu, dia itu bukan karena takut dihukum ataupun takut diancam. Kalau kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Disiplin positif adalah salah satu cara disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran untuk melakukan sesuatu tanpa imbalan, ancaman, bahkan hukuman. Jadi misalnya kalau anak datang tepat waktu, dia itu bukan karena takut dihukum ataupun takut diancam kalau terlambat nanti misalnya hukumannya membersihkan WC. Nah, jangan sampai anak itu beranggapan dia itu nurut tapi karena takut dengan hukuman. Namun kita gali, kita tumbuhkan bahwa motivasi yang terbentuk itu motivasi intrinsiknya dari dirinya sendiri. Kemudian pembelajaran yang ketiga, motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Menurut Dianggos menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat rendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, motivasi ini bersifat eksternal. Kemudian yang kedua,
untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Satu tingkat di atas motivasi yang pertama ini ya. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sebuah tindakan dan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan. Motivasi ini juga bersifat eksternal. Jadi misalnya datang tepat waktu atau mengerjakan tugas dengan tekun. Nah, mereka itu berpikirnya nanti saya akan mendapatkan imbalan. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang membuat seseorang memiliki disiplin positif, karena motivasi perilakunya bersifat internal bukan eksternal. Ini berarti yang ketiga ya. Nah, sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Apakah Anda datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh atasan Anda dan kemudian mendapat surat peringatan, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, atau Anda ingin mendapatkan pujian dari atasan Anda dan mendapatkan penghargaan sebagai karyawan atau guru berprestasi, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain? Ataukah Anda ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagi murid-murid Anda, karena Anda percaya tindakan Anda sebagai guru akan dicontoh oleh murid-murid Anda? Anda menghargai waktu ini berarti menghargai nilai-nilai diri sendiri. Nah, pertanyaannya, manakah motivasi yang paling kuat mendasari tindakan Anda? Atau bahkan kombinasi dari dua motivasi, atau bahkan ketiga-tiganya? Maka itu mah dijawab sendiri oleh hati nurani Bapak Ibu, dan hanya Bapak Ibu yang bisa menjawab pertanyaan ini. Apakah yang pertama karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, karena saya tidak ingin dipotong gajinya karena telat, atau yang kedua ingin mendapatkan imbalan atau pujian dari kepala sekolah, ataukah yang ketiganya menghargai nilai-nilai diri sendiri, menghargai diri sendiri bahwa kita itu harus tepat waktu. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Bukan hanya diperintah, tapi kita juga bisa memerintah diri sendiri. Itulah arti merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Kemudian hukuman dan penghargaan. Peraturan atau keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Untuk itu kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan atau keyakinan kelas atau sekolah kita selama ini. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Kita diperkenalkan program disiplin positif yang dinamakan restitusi. Jadi bukan dihukum atau bukan konsekuensinya apa, tapi dalam program ini diperkenalkan yang namanya restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid
untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, ini Bapak Ibu perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba, murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah, ya. Guru memberikan dan murid hanya menerima hukuman tanpa melalui kesepakatan. Misalnya datang terlambat atau memakai sepatu tidak warna hitam, tiba-tiba siswa langsung dihukum berdiri di depan kelas ataupun hormat kepada bendera sang merah putih. Nah, itu namanya itu adalah hukuman, ya. Jadi tidak ada kesepakatan antara murid dan guru. Nah, kemudian kalau konsekuensi sudah terencana dan sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Misalnya, yang tidak mengerjakan PR atau datang terlambat, konsekuensinya adalah misalnya membersihkan WC. Nah, memang itu sudah sepakat, ya, sudah disepakati dan sudah dibahas oleh guru dan murid. Namun itu hanya sebentar saja, ya Bapak Ibu. Anak-anak akan merasa tidak nyaman. Nah, itu konsekuensi. Kemudian hal-hal ini, kegiatan ini atau pelanggaran ini merupakan hukuman atau konsekuensi. Nah, kita lihat ya. Misalnya lari mengelilingi lapang basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Nah, itu adalah hukuman, ya. Kemudian yang kedua, membersihkan coretan yang dibuat murid di meja tulis. Nah, ini adalah konsekuensi. Kemudian berdiri di depan kelas sambil mengangkat satu kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Nah, ini adalah contohnya hukuman. Murid diminta tidak bersepatu sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Ini juga hukuman. Dan kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Nah, ini konsekuensi. Inilah contoh-contoh yang dilakukan siswa yang termasuk hukuman ataukah termasuk konsekuensi. Kemudian pembelajaran 4, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan manusia memiliki tindakan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia, ya Bapak Ibu. Yang pertama, bertahan hidup. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kebebasan. Yang keempat, kesenangan. Dan yang kelima, penguasaan. Ada pertanyaan pemantik. Ada sebuah gambar. Di sini ada beberapa anak yang berebut makanan. Ibu Ambar, guru wali kelas 2 di SD Pelita Harapan, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Doni namanya. Beberapa anak di kelas 2 telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang sering meminta bekal makan siang mereka dengan paksa.
Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Yang pertama, bertahan hidup. Ya, jika dia bertahan hidup, ingin bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup survival adalah hubungan kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Contoh, misalnya ini alasan karena lapar dan orang tuanya tidak membawakan Doni bekal makan siang. Nah, mungkin ini kalau kebutuhannya bertahan hidup, ini alasannya. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan ini adalah kebutuhan psikologis yang meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa bagian dari kelompoknya. Ini jika alasannya karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Kemudian melaporkan tindakannya kepada guru, dan guru memberitahu orang tua sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia. Mungkin ini karena Doni kurang kasih sayang orang tua. Kemudian yang ketiga, penguasaan kebutuhan, pengakuan atas kemampuan. Berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, terampil, diakui atas prestasi, didengarkan, dan memiliki harga diri. Contoh, alasan jawaban Doni adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya. Nah, ini berarti Doni merasa dia itu hebat dan merendahkan teman-temannya, atau merasa dia menjadi kita Jagger lah, mungkin seperti itu. Kemudian yang keempat, kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Contohnya, Doni merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah, karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu, ia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Jadi kalau ini alasannya, Doni bosan ya dengan bekal yang diberikan oleh ibunya, sehingga dia ingin mencoba bekal yang dibawa oleh teman-teman. Dan yang kelima, kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Contohnya, bila Doni menjawab bahwa ia melakukannya karena iseng saja, dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya, dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu. Nah, itu hanya iseng saja, padahal tidak ada maksud apa-apa. Pembelajaran yang kelima yaitu 5 posisi kontrol. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Posisi kontrol yang pertama yaitu penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal.
Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Nada suaranya tinggi, bahasa tubuh, mata melotot dan jari menunjuk-nunjuk atau menghardik sambil berkata, patuhi aturan saya, ataupun kamu selalu saja salah. Nah, jika seperti ini, maka hasilnya adalah kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Tapi belum lagi, sepulang sekolah, murid melihat motor atau mobil bapak ibu guru dan akan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Itu misalnya kita memposisikan diri sebagai penghukum. Kemudian yang kedua, membuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Membuat merasa bersalah, contohnya dengan nada suara memelas, halus, atau sedih. Bahasa tubuhnya merapat pada anak. Ya. Kemudian contoh kalimatnya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah, itu contohnya. Kemudian hasilnya, murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum, karena emosi akan tertanam rapat di dalam. Murid menahan perasaan, kemudian tidak dengan guru penghukum, di mana murid bisa menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti dirinya sendiri atau orang lain. Kemudian posisi kontrol yang ketiga yaitu sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Ini teman contohnya ya. Nada suaranya ramah, akrab, bercanda. Bahasa tubuhnya merapat pada murid, mata dan senyum jenak. Contoh kalimatnya, ayo bantulah demi bapak ya. Kemudian contoh yang lain, ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Jika memposisikan ini, maka hasilnya adalah murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lain dari posisi teman, tadi hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut, dan belum tentu berlaku yang sama dengan guru atau orang lain. Jadi nantinya akan tergantung ya kepada guru, dan dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan sanksi.
Konsekuensi kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Contohnya, nadanya datar ya, kemudian bahasa tubuhnya formal. Misal kalimatnya peraturannya apa, sanksi atau konsekuensinya apa. Nah, jadi datar ya, tidak dengan nada yang tinggi. Dan hasilnya murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau merasa berbuat salah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Ini jika kita memposisikan sebagai pemantau. Murid memang enak ya, tidak ada murid dan guru tidak marah-marah. Namun ya begitu, misalnya karena telah mengerjakan tugas, maka konsekuensinya kita harus menunggu murid tersebut ketika istirahat. Nah, kemudian posisi kontrol yang kelima yaitu sebagai manajer. Guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nada suaranya tulus, bahasa tubuhnya tidak kaku, kemudian sambil mendekat kepada murid. Contoh kalimatnya, apa yang kalian yakini? Kembali ke keyakinan kan ya, apa yang kalian yakini misalnya. Kemudian jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Kemudian apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, jika kita memposisikan diri sebagai manajer, maka hasilnya adalah murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa bersalah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal di kelas pada waktu istirahat. Nah, kemudian materi selanjutnya yaitu restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka, membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, berikut adalah ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ciri yang keduanya, memperbaiki hubungan. Yang ketiganya, tawaran, bukan paksaan. Kemudian, menuntut untuk melihat ke dalam diri. Kemudian ciri yang selanjutnya, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Terus kemudian cara yang paling baik. Kemudian fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi juga menguatkan. Restitusi fokus pada solusi dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Pembelajaran 6 yaitu keyakinan kelas. Nah, ini keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas adalah universal.
Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat dan bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, ini contohnya keyakinan kelas ya. Kembalikan barang ke tempatnya. Ini merupakan contoh dari tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, berarti saling menghormati. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ini berarti komitmen. Dilarang melakukan kekerasan, yaitu untuk keamanan atau saling menghormati. Dilarang merokok, kesehatan atau menghormati orang lain, dan memakai masker, yaitu untuk kesehatan dan keamanan. Nah, ini ada beberapa contoh keyakinan kelas. Di sini ada contoh keyakinan kelas 1. Kalau kelas 1 itu setiap anggota kelas perlu belajar. Pokoknya yang senang-senang ya. Perlu senang, perlu melakukan tugas, kemudian perlu saling menghargai, dan perlu merasa aman. Untuk kelas 5 selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas dan senantiasa membantu. Pembelajaran yang selanjutnya yaitu pembelajaran 7 segitiga restitusi. Nah, ini adalah gambar dari segitiga restitusi, di mana ada yang pertama itu menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian meyakinkan keyakinan. Contohnya dari menstabilkan identitas, setiap orang pasti pernah. Contohnya dari menstabilkan identitas, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, atau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kemudian validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian jika meyakinkan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah disepakati? Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, Bapak Ibu, ini contoh penerapan segitiga restitusi, di mana ada salah satu anak yang menggunakan sepatu warna merah dan putih atau melanggar peraturan sekolah, yaitu yang harusnya menggunakan sepatu berwarna hitam. Ini sedang menstabilkan identitasnya. Nah, ini sedang memvalidasi tindakan yang salah. Nah, kemudian ini meyakinkan keyakinan.
kemudian ini tanggapan kasusnya. Saya tidak mengulangi lagi. Terima kasih Bu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kemudian rencana perbaikannya yaitu membiasakan diri dalam melakukan sesuatu hal atas kesadaran sendiri, bukan pengaruh dari orang lain, dan ikhlas dalam bekerja, termasuk dari motivasi intrinsik. Kemudian bertekad mendedikasikan diri dalam dunia pendidikan dengan profesi saya. Kemudian menemukan motivasi intrinsik murid dalam melakukan budaya positif di sekolah. Menerapkan disiplin restitusi di posisi manajer, minimal pemantau, agar dapat menghasilkan murid yang bertanggung jawab, mandiri, dan merdeka. Kemudian menerapkan segitiga restitusi apabila ada murid yang melakukan pelanggaran peraturan sekolah. Sekarang coba siapkan handphonenya. Mangga mengisi refleksi kegiatan diseminasi kali ini dengan mengcopy Padlet, mengisi Padlet. Silahkan diisi. Nanti jika mau berkomentar langsung di sini komen. Nanti nama Bapak Ibu akan keluar. Alhamdulillah Bapak Ibu, diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif telah selesai. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Mohon maaf juga bila materi yang saya sampaikan kurang bisa dipahami dan terlalu singkat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.